di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi pada eukariot. Bagian terbesar dari eukariot adalah makhluk bersel banyak. Regulasi ekspresi gen berjalan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat gen sampai tingkat jaringan. Regulasi ini berjalan sehubung dengan proses diferensiasi sel dalam rangka pembentukan berbagai jaringan dan organ, dan juga berjalan karena ada kebutuhan tertentu yang berhubungan dengan siklus biologi. Sebagai tambahan, regulasi ekspresi gen dapat terjadi pada 3 aspek genomik. Yang pertama pada tingkat DNA, misalnya karena modifikasi kimia dari basa dan modifikasi histon dan modifikasi lainnya. Yang kedua pada tingkat transkripsi, misalnya dengan melibatkan faktor transkripsi. Yang ketiga pada tingkat translasi. Sinyal dari luar tubuh sel dapat mempengaruhi langkah inisiasi. Stabilisasi mRNA juga memainkan peranan. mRNA dengan waktu paru yang lama menghasilkan lebih banyak protein daripada mRNA yang memiliki waktu paru yang singkat. Selanjutnya, regulasi pada tingkat struktur kromosom. Di atas dijelaskan bahwa diferensiasi sel merupakan hasil pemilihan gen-gen yang diekspresikan atau tidak diekspresikan pada sel. Munculnya sel yang terspesialisasi merupakan hasil dari pemilihan gen-gen yang harus berekspresi, gen-gen yang tidak diaktifkan. Regulasi ekspresi gen pada eukariot berlangsung pada beberapa tingkat, mulai dari tingkat struktur kromosom sampai pada tingkat pasca translasi. Kromosom eukariot terdiri atas 2 komponen, DNA dan protein histon. DNA merupakan bahan dasar gen yang mengandung informasi untuk mengendalikan kehidupan, dan histon berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan mekanik, misalnya putus saat bergerak pada waktu mitosis dan meiosis. Regulasi ekspresi pada tingkat transkripsi. Penggulungan dan pengudaraan gulungan DNA pada kromosom memberikan arahan penentuan gen-gen mana yang akan diekspresikan dan gen mana yang tidak akan diekspresikan. Namun demikian masih ada sistem berikutnya yang mengatur perjalanannya proses ekspresi. Hanya persentase kecil gen-gen pada sel-sel tipikal pada tanaman dan hewan yang diekspresikan, yaitu gen-gen yang diperlukan untuk fungsi yang telah diekspresiasi, namun gen-gen yang produknya secara rutin dimanfaatkan oleh semua sel seperti glikolisis akan selalu dalam keadaan terekspresi setiap saat. Selanjutnya adalah kondensai kromatin. Inti yang khas mengandung kromatin yang dipadatkan atau yang sering disebut dengan heterokromatin, dan kromatin yang difus atau sering disebut dengan eukromatin. Gen dalam heterokromatin tidak aktif, sedangkan gen yang terdapat dalam eukromatin menghasilkan mRNA. Selama perkembangan, terjadi perubahan jangka panjang dalam aktivitas gen. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada eukariot tidak dikenal adanya operon, sebagaimana yang terdapat pada prokariot. Setiap gen mempunyai promotor dan terminator. Pada eukariot terdapat banyak protein dan lebih banyak ruas DNA yang terlibat pada regulasi ini. Protein-protein ini disebut faktor transkripsi. Lebih lanjut pada eukariot, protein-protein tersebut dilihat banyak berperan dalam aktivator ketimbang represor. Regulasi tingkat pasca transkripsi. Struktur mRNA eukariot tidak sama dengan struktur RNA hasil langsung proses transkripsi. Pada mRNA sebagai molekul hasil transkripsi terdapat ruas intron dan ekson. Bagian intron akan dipotong dan hanya bagian ekson yang dipertahankan untuk membentuk mRNA. Mekanisme prosesan pasca transkripsi dapat dilihat pada modul ekspresi gen. Pemilihan ruas intron dan ekson dapat merupakan salah satu cara regulasi. Dengan cara memilih ruas mRNA, mana yang akan diambil sebagai ekson atau akan dibuang sebagai intron. Maka dari itu,
Satu ruas gen yang sama dapat disandingkan dua jenis mRNA atau polipeptida. Perubahan modifikasi pasca translasi terjadi pada struktur protein setelah proses translasi selesai dan dilepas menjadi polipeptida dari ribosom. Modifikasi dapat berasal dari dua kelompok. Yang pertama, modifikasi kimia. Modifikasi sederhana seperti penambahan asil metil fosfat hidroksil karboksil dan gugus prostetik. Yang kedua, lipatan protein. Modifikasi ini untuk merubah konformasi dari protein sehingga protein memiliki fungsi biologis. Regulasi pada tingkat translasi. Setelah mRNA masuk ke dalam sitoplasma, akan terjadi proses translasi menghasilkan protein. Regulasi dapat terjadi pada tahapan ini, yang meliputi berbagai cara termasuk pendegradasian mRNA, inisiasi, translasi, pengaktifan protein, dan degradasi protein. Kesimpulannya, ekspresi gen diatur oleh mekanisme yang rumit. Gen eukariotik tidak terorganisasi menjadi operan, namun masing-masing gen untuk sebuah rantai polipeptida dikontrol oleh promotornya masing-masing. Pengaturan ekspresi gen di tingkat DNA dimodifikasi oleh kimia asam basa, sedangkan pengaturan tingkat transkripsi RNA melalui transport RNA dari inti ke sitoplasma. Cepatnya perkembangan ilmu genetik membuka kesempatan untuk ilmu gizi dan disiplin ilmu lainnya untuk mempelajarinya. Fokusnya terhadap dasar molekuler dari suatu penyakit agar dapat diketahui cara terjadinya. Karena genetik terkait dengan kesehatan, medis, farmakologis, dan terapi nutrisi akan lebih disesuaikan dengan genotip dari tiap individu. Nutrisi akan menjadi kunci untuk mencegah atau membedakan ekspresi dari suatu penyakit dari individu yang rentan. Nutrisi juga akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup untuk mereka yang penyakitnya telah berkembang. Karena zat gizi yang spesifik dapat digunakan untuk mengubah hasil biokimiawi. Oleh karena itu, para ahli kesehatan atau nutrisi harus mempunyai dasar yang kuat dalam genetik. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. DNA dapat membuat protein ketika DNA itu ditukar. Ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA sebelum translasi akan terjadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, tiba-tiba datanglah satu ribosom dengan satu ribosom yang lain mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA, sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang
melepaskan asam amino, akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lain. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian, polipeptida akan berenang-renang bebas hingga lama-kelamaannya melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein.